Halo Sobat Nadim, kalau kamu pikir perjalanan haji itu sekarang sudah serba nyaman dan tertata, coba bayangkan bagaimana perjuangan para jamaah Indonesia dulu. Sejak masa penjajahan hingga era kemerdekaan dan sampai sekarang, kisah perjalanan haji selalu penuh makna dan perjuangan luar biasa. Setiap tahunnya, ribuan umat Islam Indonesia berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan rukun Islam kelima. Tapi zaman dulu nggak semudah sekarang. Banyak tantangan yang mereka hadapi di sepanjang perjalanan. Dulu, perjalanan haji itu penuh resiko. Sejak Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13, umat muslim di Nusantara sudah mulai berangkat haji. Tapi jangan bayangkan langsung naik pesawat seperti sekarang ya. Waktu itu, mereka harus menempuh perjalanan laut yang panjang. Berangkat dari pelabuhan besar seperti Banten, Surabaya, Makassar, dan Batavia. Atau sekarang sering disebutnya Jakarta. Kapal yang digunakan pun masih tradisional, sering dalam kondisi seadanya dan kurang aman. Bayangkan saja, perjalanan bisa makan waktu hingga 6 bulan, tergantung cuaca dan kondisi kapal. Selama di perjalanan, mereka menghadapi cuaca ekstrim, penyakit, kekurangan makanan, dan minimnya air bersih. Bahkan, banyak yang meninggal di tengah jalan, termasuk di pelabuhan-pelabuhan transit seperti Singapura atau Jeddah. Pada masa penjajahan, haji jadi semakin sulit. Ketika Indonesia masih dijajah Belanda, ibadah haji jadi makin menantang. Pemerintah kolonial menerapkan pengawasan ketat dan berbagai aturan. Kamu tahu nggak, jemaah haji saat itu harus lapor dulu ke pemerintah Belanda dan bayar pajak tinggi kalau mau berangkat. Tujuannya supaya mereka bisa mengendalikan pergerakan umat Islam. Meskipun begitu, semangat umat Islam Indonesia tetap nggak luntur. Banyak yang tetap berangkat meski hanya lewat kelompok-kelompok kecil yang nggak terorganisir. Kadang mereka ditemani oleh para ulama atau kiai, yang juga berperan penting sebagai pemimpin spiritual sekaligus pemimpin dalam rombongan. Kiai itu sosok penting dalam perjalanan haji dulu, buat jamaah dulu. Keberadaan seorang kiai itu sangat krusial. Mereka bukan cuma ngajarin soal manasik, tapi juga jadi penyejuk hati dan menjamin keamanan selama perjalanan. Banyak yang merasa lebih tenang kalau bisa berangkat bareng seorang kiai yang sudah pernah haji sebelumnya. Menariknya, perjalanan haji juga jadi momen kebersamaan yang kuat. Biasanya, jamaah dari satu kampung berangkat bareng-bareng, saling bantu, saling jaga. Kebersamaan ini membuat mereka lebih kuat menghadapi tantangan sepanjang perjalanan. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, perjalanan haji mulai berubah. Pemerintah mulai turun tangan lebih serius. Dibentuklah Departemen Agama untuk mengatur dan menyelenggarakan ibadah haji secara resmi. Mulai tahun 1950-an, pelaksanaan haji mulai terstruktur. Ada lembaga khusus dari Departemen Agama yang mengatur semuanya, mulai dari pendaftaran, kuota, hingga fasilitas untuk para jamaah. Tahun 1970-an, kuota haji Indonesia mulai ditambah. Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi pun mulai bekerja sama untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan haji. Kemudian, di tahun 1980-an, perjalanan haji mengalami lonjakan kemudahan besar. Jemaah Indonesia mulai naik pesawat, udah nggak perlu naik kapal laut berbulan-bulan lagi. Perjalanan pun jadi lebih cepat dan aman. Sekarang, haji lebih mudah, tapi tantangan tetap ada. Di zaman sekarang ini, sistem haji sudah sangat tertata. Setiap tahun, Indonesia dapat kuota sekitar 200.000 jamaah. Pendaftaran sudah bisa dilakukan jauh-jauh hari, bahkan sampai bertahun-tahun sebelum keberangkatan. Fasilitas pun makin lengkap. Akomodasi di Mekah dan Madinah jauh lebih nyaman. Layanan kesehatan tersedia, dan sebelum berangkat, jamaah juga dapat pembekalan manasik agar lebih siap secara spiritual dan teknis. Tapi, meskipun teknologinya sudah canggih dan fasilitas makin lengkap, bukan berarti nggak ada tantangan. Salah satu yang paling terasa adalah lamanya masa tunggu. Karena banyaknya peminat, banyak orang yang harus menunggu bertahun-tahun untuk bisa berangkat ke Tanah Suci.
Luar biasa kan perjuangan mereka untuk sampai ke Tanah Suci. Kalau dibandingkan dengan zaman dulu, alhamdulillah sekarang semuanya sudah jauh lebih mudah. Karena itu kita harus semakin semangat untuk beribadah ke Baitullah. Nah Sobat Nadim, kalau mau tahu info dan tips seputar haji dan umroh lainnya, jangan lupa ikuti terus Nadim Indonesia ya.